Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi. Kita doakan semoga niat baik mewujudkan tahfiz Quran Salahuddin terwujud ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehingga nanti ketika sekolah tahfiz Salahuddin ini terwujud, anak-anak hafal Quran di sana dan semuanya masuk surga. Yang pertama kali masuk surga yang memberi izin tanah fasum. Yang kedua, yang ketua yayasan yang ngasih ide. Setelah semuanya masuk, wali santrinya masuk, anak-anaknya masuk, yang terakhir Ustadz Somad. Nah, itu maka saya ikut juga ingin berjasa dalam, tapi semuanya akan dinilai kadar keikhlasan. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh insyaallah. Judulnya Keluarga Sakinah Menuju Jannah. Syarat keluarga sakinah yang pertama harus ada laki-laki dan perempuan. Itu baru dia sakinah. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa. Sekarang ada yang mengatakan katanya Adam dan Asep. Ini tidak betul. Makanya anak-anak kita yang agak-agak berbakat laki-laki melambai itu mesti diperbaiki. Wa farriquhum fil madaji'. Pisahkan tempat tidurnya. Jangan satukan dengan kakaknya. Kalau dia satu laki-laki, anak 4 perempuan, maka jangan dikasih boneka Marsha and the Beast. Kalau dia jadi beruangnya enggak apa-apa. Dia berubah jadi perempuan karena kakak-kakaknya main boneka. Oleh sebab itu maka jagalah dia tetap menjadi laki-laki dan dia tetap perempuan. Apa tidak bangga kita kalau melihat laki-laki yang tegap perkasa seperti 360 personel yang mengamankan Ustadz Somad siang ini. Luar biasa. Polisi tegap, ganteng, pakai seragam, yang paling penting pistolnya besi. Pakai peci, sholat di masjid dan di shop tertulis di depan, shop ini disiapkan untuk para imam cadangan yang siap menggantikan imam rawatib kalau batal di tengah sholat. Siap jadi imam semua. Siapa yang belum menikah? Banyak imam-imam yang siap. Masya Allah. Bapak-bapak polisi yang masih lajang-lajang, beruntung sudahlah polisi, sholat di masjid lagi. Ini baru jadi security, udah gak sholat. Mohon maaf Pak security. Nah, laki-lakinya ada, perempuannya ada. Syarat laki-lakinya itu apa? Syaratnya cuma 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Syarat laki-lakinya 2. Yang pertama, din. Agamanya mesti baik. Agamanya baik. Sholat berjamaah, puasa sunat, pergi haji dan umroh kalau punya uang. Kalau enggak punya ya enggak apa-apa. Karena syaratnya mesti ada man istata'a ilaihi sabila. Bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu syaratnya laki-laki. Datanglah bapak-bapak berkumis tebal, ganteng, orang kaya. Tapi wajahnya sayu dengan meneteskan air mata. Ustadz Somad. Kenapa Pak? Anak saya dokter. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Terus sekarang di kamar mengurung diri, malu sama orang kampung. Kenapa? Baru kemarin nikah suaminya lari. Lari kenapa? Ternyata enggak sunat. Pak Kua cuma ngelihat KTP. KTP Islam ternyata nyogok sama Pak RT, Pak RW. Dapat KTP, baru ketahuan. Akhirnya kenapa bisa kecolongan? Maka syarat yang pertama, din. Pandanglah dia pada agama.
Maka ibu-ibu yang mau punya mantu, buat nanti fit and proper test. Ketua Wakil Bupati Sidoarjo. Sekretaris Ketua Yayasan. Tim penguji dari luar Abdul Somad LCMA. Keamanan Bapak Kapolresta. Wah, di aman semuanya. Tim penerimaan calon mantu. Jangan lupa sertakan 1 dokter dari puskesmas untuk meyakinkan apa sudah dipotong atau belum. Insya Allah dia tidak akan melawan. Kenapa? Bapak polisi siap mengamankan. Jangan macam-macam. Kokam juga kita lebatkan. FPI juga hadir bersama insya Allah. Nah, maka Ustadz Somad yang akan ngetes. Kamu yang mau jadi mantu Bapak Bulan? Iya Pak. Siapa nama kamu? Nama saya Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Kamu? Saya peserta yang kedua Pak. Oh banyak peminatnya. Iya. Bunga Desa. Nama siapa? Torik Pak. Baca wassama'i wat Torik. Ini siapa? Saya peserta nomor 3 Pak. Siji loro telu. Jenenge sampean siapa? Nama saya Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Oh, wakeh iki Pak. Tapi saya sehari-hari dipanggil kulhu Pak. Baca kulhu Allah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lulus langsung. Nama saya dia sebut. Nah, jadi yang pertama kali dilihat din agamanya. Yang kedua wa khuluqahu, akhlak budi pekerti, tata krama, sopan santun, etika moral. Enggak ada gunanya sholatnya rajin tapi enggak ada sopan santun. Tidak ada gunanya bolak-balik ke Makkah tapi enggak ada tata krama, ngomongnya kasar. Ya itu Ustaz Somad itu ngomongnya kasar. Oke, kalau gitu kita perlembut, sopan santun. Baik. Saya ngomong kuat itu bukan berarti kasar. Ini kan jam-jam genting. Habis makan. Kata pepatah Melayu, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Makanya suara saya kuat. Sampai 3 mikrofon. Hebatnya Masjid Solahuddin, pilihan mikrofon 3. 2 wireless, 1 pakai kabel. Nah, akhirnya pakai ini. Rupanya ini yang suara menggelegar. Maka carilah menantu laki-laki, din agamanya baik, wa khuluqahu, akhlaknya baik. Akhlaknya baik itu contohnya bagaimana? Pakai celana panjang. Ini calon mantu datang pakai celana pendek, celananya panjang, lututnya sobek. Datang ke rumah, langsung duduk di kursi. Pak, saya mau minang anak bapak. Berapa harganya? Wah, ini orang kurang ajar. Enggak ada sopan santun, enggak ada tata krama, enggak ada etika moral. Maka pandanglah akhlaknya. Alhamdulillah Ustaz Somad, menantu saya itu orangnya sangat berakhlak, orangnya baik. Enggak pernah ngomong yang keras-keras. Kenapa? Memang putus tali pita suaranya. Bukan karena dia cacat, tapi karena memang orangnya pandai mengendalikan amarah dan emosinya. Kenapalah jamaah yang di luar itu tidak satu pun melihat ke dalam masjid? Rupanya ada layar. Kita sapa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hebatnya. Saya tadi bingung ketika Pak Wakil Bupati menyebut ini jamaah 8.000. 8.000-nya di mana? Ternyata ada di luar dengan pentas layar tancap. Mereka panitia berdoa tadi malam, ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah. Akhirnya dikabulkan Allah. Tenda-tenda siap untuk menampung air, untuk menampung cahaya matahari. Dikabulkan Allah, semuanya sehat. Ini tausiah saya yang terakhir. Bukan setelah ini saya mati, enggak. Ini tausiah yang terakhir dari 4 program tausiah. Tadi malam, tadi subuh Al-Akbar, setelah itu ITS, setelah itu ini Sidoarjo terakhir. Besok sebelum subuh kami akan bertolak menuju Brunei Darussalam di Bandar Sri Begawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah.
Bapak Wakil Bupati dipanjangkan Allah umurnya. Bapak Kapolresta diberikan Allah istiqomah menolong agama Allah. Bapak Ketua Yayasan diberikan kesehatan sementara tanah fasum ini dapat. Setelah dapat lebih sehat lagi. Nah, setelah dapat laki-laki yang baik agamanya, kalau ada laki-laki baik agamanya, baik akhlaknya, tapi tidak kamu nikahkan dengan anakmu, kamu tolak, apa yang akan terjadi? Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kerusakan di muka bumi dan akan terjadi fitnah yang sangat besar. Makanya kalau ada yang meminang anak bapak, cukup 2 syarat tadi, terimalah dia, nikahkan dia. Jangan kau cari dunia. Kau cari karena kaya, kaya harta akan binasa. Kau cari karena dia punya kekuasaan, kekuasaan tak akan lama, sebentar lagi ditangkap KPK. Kau cari karena dia ganteng, tidak lama ganteng, tabrakan hancur mukanya. Tapi kalau kau cari karena agamanya baik, karena bibit, karena bebet, karena bobot, maka itulah dia. Tidak mesti anak pesantren, tidak mesti casingnya baju koko. Lebih baik bajunya metal, isinya koko, daripada bajunya koko, isinya setan. Ustadz ngomongnya kok kasar sekali. Daripada bajunya koko, isinya setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi kita dari awal nih ceritanya, keluarga, laki-laki dulu. Laki-laki sifatnya 2. Nah, yang perempuan itu berapa? Sifatnya 4, bukan perempuannya 4. Ibu jangan pulang dulu. Ibu itu saya tinggal, ini udah nggak benar nih, kita pulang. Jangan. Sifat perempuan yang mau dinikahi itu 4, sesuai hadis Nabi. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4, 1, 2, 3, 4. Yang pertama, apa sifatnya? Yang pertama, sifat perempuan itu selalu dinikahi orang. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, mal. Bahasa Arabnya mal, bahasa Inggrisnya mall. Mal artinya miring, condong. Kalau ada sebelah kanan masjid, sebelah kiri mall, hati kita condong kemana? Ke mall. Maka mal artinya hati condong, harta. Orang barat nyebutnya mal, orang barat nyebutnya mall. Hati condong kepada harta. Kau nikahi dia. Kamu nikah sama dia kenapa? Dulu dia yang paling banyak cincin emasnya Pak Ustaz. Nah, akhirnya saya berharap kayaknya kalau nikah sama dia bisa. Akhirnya gimana? Rupanya imitasi semua. Perempuan itu kau nikahi karena dia orang kaya. Bapaknya punya kebun kelapa. Berapa lebarnya? Sejauh mata memandang. Hebat, luar biasa. Begitu dinikahi, akhirnya mertua nangis. Pak, mertua nangis kenapa? Ini semua sengketa. Jangan kau nikahi karena harta. Mal karena harta. Yang kedua, wali hasabiha, keturunan baik-baik, keturunan orang-orang hebat. Istrimu itu kenapa kau nikahi dia? Kan banyak perempuan yang lain. Aku nikahi dia karena dia bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Tinggi di atas. Yang ketiga, wali jamaliha. Mimnya harus panjang. Jamal, cantik. Kalau pendek, Jamal, onta. Makanya kalau mau manggil Pak Jamal, oh Pak Jamal. Jangan Jamal, Pak onta. Wali jamaliha, karena dia cuan. Pokoknya kalau dia keluar, itu angkot tabrakan semua. Kalau dia minum kopi, nampak mengalir. Saking kan putihnya. Kalau dia pergi ke masjid, nggak nutup wajah, habis semua orang bapak-bapak yang mau sholat masuk paret semua ngeliat. Saking cantiknya. Jangan kau nikahi perempuan karena cantiknya. Dulu sebelum punya anak memang cantik. Setelah bongkar mesin... Dulu waktu 1 tahun 2 tahun memang cantik. Setelah 5 tahun, apa kata orang Melayu, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang.
Tapi begitu sudah lahir anak, tidak lagi bagaikan delima merekah, macam semangka hampir busuk. Tak lagi seperti semut beriring, macam PNS bubar barisan, hancur kacau balau sudah. Jangan kau nikahi dia karena bentuk rupa, karena rupa akan berganti, akan berubah. Tapi kau nikahilah karena yang keempat, walidin, karena taat beragama. Mana dia? Inilah yang hadir datang pengajian ini. Ini baik-baik semua insyaallah. Nah, bagi yang belum nikah, ini yang semangat amin, yang malah yang udah nikah. Amin. Untuk mendoakan anak saya Pak Ustadz. Oh iya, Ustadz gak boleh suuzon. Nah, setelah tahu 2 laki-laki, 2 perempuan, 4, sudah tahu berapa syarat. Itu SOP, standar operasional pernikahan. Ustadz. Ya, saya mahasiswa Ustadz dulu di kampus. Oh, iya, ingat. Saya baru tamat kuliah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baru aja dapat kerja Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak Ustadz. Nauzubillah. Bisa carikan saya yang kemarin Ustadz ngomong waktu di kelas ada 4-4-nya enggak Pak Ustadz? Kaya, keturunan bangsawan, orangnya cantik, taat beragama. Bisa enggak ada 4-4-nya Pak Ustadz? Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Jangan mencari kesempurnaan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya rokok. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang sempurna seumur hidup tidak berkawan. Siapa mencari suami sempurna seumur hidup akan jadi gadis tua. Siapa mencari istri sempurna akan lajang selamanya. Jangan cari terlalu cantik, nanti difitnah orang kau pakai pelet. Jangan cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Jangan pula terlalu miskin, nanti kau susah. Jangan terlalu kaya, nanti kau disebutnya sopirnya. Yang sedang-sedang saja, yang tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas, tapi karena dia betul-betul. Kalau kau cari karena putihnya, nanti dia berubah jadi hitam. Kau cari karena cantiknya, resiko muda tua, resiko cantik keriput lisut mati. Oleh sebab itu, banyak laki-laki sekarang ingin istrinya tidak berubah. Padahal perempuan itu tabiatnya bunga. Bagaimana bunga? Bunga itu kuntum, mekar, harum, layu, mati. Bunga yang tidak layu cuma satu, bunga plastik. Makanya sekarang banyak suami ingin bunga tidak layu, akhirnya istri merasa tertuntut. Maka banyak perempuan sekarang yang memasukkan kresek ke wajahnya. Dagu plastik, hidung plastik. Mancung hidung, udah jelas-jelas orang Indonesia. Hidung pas-pasan, dagu pas-pasan. Yang ditonton Joda Akbar sinetron Korea. Akhirnya pingin seperti itu. Suaminya nuntut, kamu harus seperti itu. Gimana caranya? Gak mau tahu, pokoknya harus seperti itu. Akhirnya disuntiklah hidung, mancung 2 bulan. Habis itu turun. Dagu 2 bulan, turun. Hidung turun, dagu turun. Tinggal nyari batang sapu. Nenek sihir. Dipaksa istri harus putih seperti artis Korea. Ya nggak bisa. Orang dia hitam manis. Dulu sebelum nikah hitam manis. Setelah nikah hilang manisnya, tinggal hitamnya. Maka jangan kau pandang karena fisiknya, tapi kau pandanglah karena kecantikan dari dalam. Bahasa kitanya apa? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Cahaya matanya karena dia baca Quran. Cahaya wajahnya karena sering kena air wudhu. Cahaya otaknya karena selalu berzikir mengingat Allah. Cahaya lidahnya karena bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah yang akan kekal abadi. Itulah yang membuat pasangan-pasangan hari ini yang datang bergandeng tangan walaupun sudah lama menikah. Kenapa? Mereka diikat oleh mawaddatau warahmah. Cinta, mawaddah. Rahmah, kasih sayang.
Cinta sudah lama hilang, tapi kasih sayang akan kekal sampai mati. Tontonlah Ainun Habibi. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Laki-lakinya baik, perempuannya baik, orang tuanya tidak baik. Setiap datang laki-laki yang soleh mau minang, bukan ini. Ini dia mah, bukan ini. Bapaknya pula takut memberi keputusan. Karena bapaknya ikatan anggota suami takut istri. Sampai akhirnya datang seorang laki-laki pakai mobil Toyota Alphard. Wow, dia buka kaca jendela. Wah, ini dia, ini. Inilah yang aku lihat dari istikharahku tadi malam. Gak bakalan meleset, Pak. Ini orangnya. Kata suaminya, Bu, ojo kesusu. Kita harus mikir dulu. Enggak, pokoknya ini dia orangnya. Akhirnya terpaksa diurus segera ke kantor kuah. Dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Gak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Akhirnya anak pun dibawalah pergi seminggu menghilang gak tahu kemana. Selesai itu pulang dengan berurai air mata. Papa, mama, kenapa? Rental. Kalau kau cari akhirat, dunia akan bersimpuh di kakimu. Tapi kalau kau cari dunia, akhirat tidak akan mungkin datang sia-sia. Maka ibu-ibu hari ini kenapa bisa datang penuh keliling di atas? Bisa ibu-ibu ini hadir karena suaminya laki-laki yang soleh. Coba kalau laki-lakinya Fir'aun. Bapak mau pergi pengajian ya? Jangan. Kita mau pergi shopping hari ini. Bapak mau ada tablik akbar nih. Siapa ustadznya? Ustadz Somad. Mana gambarnya? Ini. Gak meyakinkan. Gak usah datang. Tapi karena suaminya soleh, maka suami yang soleh itulah yang datang. Maka dinikahkanlah. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin. Dengan dua orang saksi yang adil. A'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam sembunyi-sembunyi. A'lin, umumkan. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf. Pukulkan rebana. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sehingga semua orang bisa tahu. Itu acara apa di masjid? Ada yang nikah. Siapa yang nikah? Bapak Solahuddin. Loh, kemarin kan udah nikah. Sekali lagi. Kesamaan nama, tidak ada unsur kesengajaan. Kebetulan nama masjidnya Solah. Solah artinya baik. Din, agama. Solahuddin, kebaikan agama. Jadi bahasa Indonesia Salahuddin. Yang benar jadi enggak benar. Solahuddin. Solah pakai H kecil. Baik, bagus, mantap. Kalau pakai H besar, solah, solat. Hayya 'alas shalah. H besar apa H kecil ya? Salah. Hayya 'alas shalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dibuatlah majelis akad nikah. Yang penting majelis akad nikah itu bukan keyboardnya, tapi barokah. Makanya datanglah Ustadz Somad acara pernikahan. Anak bapak ya? Iya. Mantunya orang mana pak? Orang Sumatera. Sumateranya di mana? Di Riau. Oh, satu kampung sama saya. Iya. Daerah mana di Riau? Di Pekanbaru. Oh, masih dekat sama saya. Bapak dia sama bapak saya, bapak-bapak. Sekarang acara akad nikah, walimah, kita nggak bisa ngobrol sama orang. Makan. Kita nanya, Pak, itu mantu apa? Apa? Itu mantu bapak. Apa? Kenapa? Suara keyboard. Bum bam, bum bam, bum bam. Ada orang yang mau mati, sakit jantung, sakratul maut, mati kontan. Maka buatlah acara walimah nikah memang acara pesta. Pak Kapolres datang, Pak Dandim datang, Pak Wakil Bupati datang, Bapak Ketua Yayasan datang, sehingga kita bisa ngobrol makan bareng. Sampai hati Ustadz Somad nggak datang ke acara pernikahan anak kami kemarin ya, padahal kami sudah boro-boro ngantar undangannya susah-susah. Kok Ustadz nggak datang? Saya datang.
Terus saya mau masuk nggak jadi. Kenapa? Disambut dengan keong racun kucing garong. Pulang saya. Menghadiri undangan wajib. Tapi menolak mudarat wajib. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Di hari pertama saja sudah maksiat. Hari pertama nikah aja udah buat dosa. Maka yang selama ini pakai keyboard tunggal, pakai rok pendek, pakai sensi, berubahlah pakai nasyid rebana. Banyak sekarang anak-anak muda rebana nasyid yang bagus-bagus, lagu Maher Zain, lagu Opik, macam-macam lagu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik, tapi jangan dinyanyikan lagu Bila Israel. Dinyanyikan lagu Ustadz Dery Sulaiman. Berikut ini mari kita dengarkan lagu untuk kedua mempelai. Orang kaya mati, orang miskin mati. Akhirnya kedua mempelai. Lagu lah yang happy-happy, bahagia. Nah, ini dia. Ini amat sangat baik. Nah, setelah laki-lakinya baik, perempuannya baik, dipertemukan di tempat yang baik, menikah, maka dibacakanlah doa ke kepala perempuan itu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha ilaih. Aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang sudah kau berikan kepadanya. Ditiupkanlah ke ubun-ubunnya di kepala. Bagi yang mau menikah. Adapun yang sudah lama, ya nggak usah dibuat lagi. Kalau mau dibuat-buat nggak apa-apa. Nanti malam habis isya, kenes dulu. Allahumma inni as'aluha. Tapi ini untuk pengantin baru, Mas. Ora apa-apa. Pengantin baru stok lama. Untuk menjaga kebaikan. Hukumnya sunat. Kemudian sholat berjamaah berdua. Masya Allah, indahnya. Suami mengambil air memercikkan ke wajah istri malam. Bangun! Nah, ini yang pengantin lama tadi. Tapi kalau yang baru, wake up my honey. Wake up my darling. Dibentangkannya sajadah. Usolli sunnatat tahajud rakaataini imaman. Sudah pede dia imaman. Selama ini makmuman melulu. Inilah pertama kali jadi imaman. Allahu Akbar. Enggak bunyi. Mas. Itu sholat tahajud kan sama kayak sholat taraweh. Mestinya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Mas kok nggak bunyi? Mohon maaf Adinda, ini jenenge imam silent. Maka adikku yang perempuan, kalau kebetulan kalian nasibnya dapat imam nggak bunyi seperti ini, sabar. Bersyukur engkau. Hari gini masih ada laki-laki membangunkan istri tengah malam sholat tahajud jadi imam. Alhamdulillah. Masih banyak laki-laki di luar sana pulang pecandu narkoba, mulutnya bau, nggak tahu apa, buat tidak macam-macam, pulang dalam keadaan sakau, kecikikan. Oleh sebab itu maka dia sudah baik, alhamdulillah. Syukur aja sama Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepada engkau, kau sudah kirimkan seorang imam kepadaku, walaupun nggak bunyi, nggak apa-apa. Insya Allah lama-lama kan bunyi juga ini. Rupanya dia targetnya nikah Desember. Dia sedang latihan jadi imam Oktober. Mertua maksa harus akad September. Dia baru latihan 2 SKS imam zuhur. Imam zuhur kan modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Adik-adik kalau mau jadi imam, jangan langsung ke masjid. Nanti salah, fatal, malu selanjutnya nggak ke masjid. Latihan dulu zuhur. Allah. Zuhur itu modalnya takbir aja. Tapi ingat-ingat sami Allahu liman hamidah. Karena kalau terlalu grogi bisa juga Allahu Akbar. Ingat, Allahu Akbar. Orang nggak tahu kita baca apa. Selesai sholat teman nanya, ente tadi jadi imam kok lama betul tegaknya? Ayatnya apa? Qul huwallah. Loh, kok lama? Tak ulang 3 kali. Nah,
Betapa indahnya. Ustadz Somad, saya sudah menikah 15 tahun. Enggak pernah sekalipun suami mengimami kami. Nasib munduk. Insya Allah. Makanya judulnya luar biasa. Siapa yang ngasih judulnya? Keluarga Sakinah menuju Jannah. Kita baru Sakinah, belum sampai Jannah nih. Baru Sakinah. Nah, akhirnya laki-laki yang baik ketemu perempuan yang baik, maka istri pun mengandung. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Selama mengandung itu banyak-banyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu utengi us apa iku? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Maka dengan banyak baca Quran. Kiai, ya, iki istri saya sudah ngandung Pak Kiai. Nanti banyak baca apa ya Pak Kiai? Kata Kiai, banyak-banyak baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai, banyak baca surat Yusuf supaya iman anaknya seperti iman Nabi Yusuf. Walaupun diajak berzina tetap kuat. Itu maksud Kiai. Si ibu salah sangka. Disangka anaknya ganteng seperti Nabi. Akhirnya ketika anak lahir kecewa. Kata Pak Kiai baca surat Yusuf. Dibayangkannya Nabi Yusuf mata biru, kulit putih, rambut pirang. Lahir hitam, pendek, pesek. Ya gimana mau ganteng, orang bapaknya gitu. Nah, jadi jangan salah nangkap. Yang penting anaknya soleh, bukan somat. Anaknya soleh, anaknya baik. Maka kemudian anak walaupun tidak begitu ganteng tapi baik, insya Allah rezekinya dimurahkan Allah. Amin. Nah, kenapa anaknya baik? Ternyata selama di dalam perut ibu anaknya selalu mendengarkan bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Sudah ada percobaan riset, anak yang selalu dibacakan Quran di dalam perut ibunya, anak itu ternyata tenang. Setelah lahir anaknya risau nangis, dibacakan Ar-Rahman tenang. Saya enggak hafal Ar-Rahman Pak Ustadz, ayat kursi aja. Kenapa kamu baca ayat kursi? Dulu bapaknya selalu kerasukan. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fil. Akhirnya bapaknya sehat. Ya bagus. Nanti pas anaknya lahir, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Saya dengan mata kepala sendiri melihat ibu-ibu di dalam pesawat, saya duduk di sebelah kiri, ibu itu duduk di sebelah kanan, sambil gendong anaknya, dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha. Ketika dia baca, anaknya tenang. Begitu ibu itu berhenti, anaknya nangis. Allahu la, anaknya tenang. Begitu ibu itu berhenti, anaknya nangis. Dibaca terus. Saya, Masya Allah, ternyata ibu ini dari sejak dalam kandungan. Saya sudah mau ambil rekam, mau saya rekam, enggak jadi, karena suaminya melotot. Ternyata bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Betapa indahnya kalau istri hafal Quran, Masya Allah. Satu hari dia baca 2 juz. Karena yang hafal Quran kalau nggak ngulang 2 juz, hafalannya lupa. Maka 1 bulan dia khatam 2 kali. Selama 7 bulan dia khatam. Oh, hamil kok 7 bulan. Selama 9 bulan berarti dia khatam Quran 18 kali khatam waktu anak di dalam. Istri kamu hafal Quran? Iya Pak Ustadz. Ngapalnya di mana dulu? Sekolah Tahfiz Salahuddin. Masya Allah. Yang tanahnya dulu diurus Pak Wakil Bupati. Masya Allah. Hafal Quran. Mengalir pahalanya. Mengalir pahalanya.
mengalir pahalanya ke makam. Tidak hanya kepada Pak Wakil Bupati, kita semua mengalir pahalanya. Amin. Rajin baca Quran, rajin baca Quran. Setelah meninggal dunia, putus. Nggak ada orang mati baca Quran. Tapi kalau mau beramal cerdas, smart. HP yang cerdas, smartphone. Ustadz yang cerdas, smartphone. Kalau mau beramal cerdas, wakafkan tanah. Mana tahu ada orang kaya, saya wakafkan tanah. Nih 3 lokal untuk pondok tahfiz Quran Salahuddin. Nih tanah 3 hektar. Bayar 3M ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang menyenangkan hati kita. Kita sudah mati dimakan cacing tanah, tapi selama anak itu menghafal Quran di sana, setiap hari mengalir terus, dan anak itu akan menjadi ibu rumah tangga, anak-anaknya akan baik. 9 bulan 10 hari di dalam. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan insan dalam perut, min nutfatin amsyajin, dari sperma, yang bercampur dengan sel ovum, sel telur. Faja'alnahu sami'am basira. Anak itu di dalam sudah bisa mendengar dan bisa melihat. Makanya ibu selama mengandungkan anak jangan ngelihat yang enggak baik. Nanti anaknya jadi tak baik, karena mata ibu mewakili mata anak di dalam. Anak bisa ngelihat. Jangan heran kalau anak itu setelah lahir lompat-lompat. Karena ibu dulu selalu ngelihat K-pop. Oleh sebab itu maka lihatlah yang baik-baik. Lalu kemudian setelah 9 bulan 10 hari anak pun lahir. Si bapak yang memang sudah lulus fit and proper test, anak lahir dia yang nyambut, diletakkannya di lengan sebelah kiri kepalanya, dia yang azan telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata mertua? Ya Allah, memang gak salah pilih aku nyari mantu. Dia yang mengazankan. Datang ibu mertua, Pak, bapak lihat dulu dari dekat. Itu mantumu gaya aja, yang azan Samsung. Makanya diadakanlah musabaqah lomba azan di Masjid Salahuddin. Akhirnya anak-anak azan. Azan. Wah, macam-macam. Azan lagu pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap, ini suaranya. Yang lagu slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ternyata ini pop. Yang satu lagi, itu tinggal dipasang aja. Yang suara lembut tadi itu dipasang azan maghrib. Yang suara keras tadi subuh. Jangan yang lembut dipasang subuh. Allahu Akbar. Yang keras itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk subuh. Itu kan cocok dia. Maka anak yang juara-juara azan inilah yang azan di masjid. Sehingga tetangga tidak, oh mantap azan. Jangan sampai suaranya tidak baik, akhirnya tetangga sedang ngetik. Dibuatnya puisi. Suara azanmu tidak nih. Itu gara-gara salah. Yang salah siapa? Muazzinnya salah. Nah, Ustadz nampaknya sudah mulai berpihak. Saya, namanya juga keluarga Sakinah. Ini Abdul Somad di rumah masih nyimpan piala. Juara 1 lomba azan. Antar MDA. Saya azan. Waktu anak saya lahir, saya sendiri yang azankan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari rumah sakit area Bunda. Ya, ada apa? Anak Ustadz mau lahir. Ustadz sekarang di mana? Sedang tablik akbar. 1 Muharram. Anak saya lahir pas 1 Muharram. Jadi Ustadz pulang jam berapa? Saya pulang jam 2. Anaknya mau lahir jam 9 Pak Ustadz. Lahir aja, masa nunggu saya pulang? Anak saya pun lahir. Pulang ke rumah jam 2, saya mandi, bersih-bersih, pakai kemeja, nggak pakai peci, nggak pakai sorban, nggak pakai sarung, pakai celana, datang ke rumah sakit, sampai ke sana. Mau kemana bang? Kata dia. Nggak kenal dia sama saya. Mau cari ada anak yang baru lahir tadi jam. Anak siapa? Anak saya lah. Udah ambil wudu? Sudah, saya bilang.
Pandai azan katanya. Dia nanya saya. Oh ini orang. Akhirnya saya megang, saya ngazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nggak kuat kayak gitu. Kalau kuat kaget lah dia nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata, ya Allah. Saat kau lahir ke atas dunia ini, aku yang mengingatkan engkau la ilaha illallah nak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nak. Tuhanmu Allah, Rasulmu Muhammad nak. Saat aku mati nanti aku ingin engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan saat aku mati sakratul maut. La ilaha illallah. Tidak ada gunanya anak kita kaya tapi dia tidak ingat la ilaha illallah. Betul? Tak ada gunanya anak kita punya kekuasaan tapi tidak menolong agama Allah. Betul? Maka kita yang membisikkan keluarga sakinah, membisikkan. Bagi yang sudah punya anak, ingatkan anaknya, nak, engkau dulu lahir, aku yang mengazankan. Nanti kalau aku sakit sakratul maut, engkau yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. Bagi yang sudah punya anak. Bagi yang belum punya anak, kasih tahu sama istrinya, oh my darling, bila kau lihat nanti aku tanda-tanda mau mati, tolong kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang mas, nanti mau cepat aja dia kita mati. Sakit sakratul maut berat baru, ini baru demam, udah bisa, udah bisa. Apa yang dimuliakan Allah. Nah, setelah anak tadi diazankan, diambil korma. Korma tadi dikunyah, cairan kormanya dimasukkan ke mulut, digosokkan ke langit-langit bagian atas. Kalau nggak berani ke bibirnya saja. Kenapa? Karena anak yang baru lahir kedinginan menggigil. Tempat yang paling nyaman adem ayam dalam rahim perut, tapi ketika anak lahir keluar kedinginan, makanya anak yang kedinginan itu dimasukkan ke dalam oven, inkubator. Distel berapa derajat Celcius? 40 biar cepat panasnya. Perawat begitu masuk, si main WhatsApp watching. Begitu dibuka, matang. Matang bukannya ditolong, malah dipoto. Ada anak matang. Kasihan. Inilah bahayanya WhatsApp. Ini yang dikatakan Pak Kapolresta tadi, jangan menggunakan alat-alat komunikasi tanpa pengendalian yang benar. Gunakan dengan pengendalian akal yang betul. Jangan dia mengendalikan kita, kita yang mengendalikan dia. Anak ini kedinginan, bagaimana cara manaskan badannya? Tidak mungkin kita kasih bandrek, matilah dia. Maka kita kasih cairan korma yang manis. Tahnik namanya. Bagus kalau dicari kiai, ulama, habaib. Sampean Arab lunongan nanti ngalap barokah. Dikasih barokah kiai, bekas air liur mulutnya diberikan ke mulut anak. Lalu kemudian anak disusukan ibunya. Berapa lama disusukan? Haulaini kamilain. 2 tahun berturut-turut. 2 tahun ditawar sama dinas kesehatan. Susukan anak Anda 6 bulan, ASI eksklusif. Otaknya akan cerdas. Pak Wakil Bupati kita ada acara, bukan menyepelekan kajian kita. Beliau ada agenda penting, bisa bersilaturahim, sudah baik, alhamdulillah. Selamat jalan, mudah-mudahan Bapak selalu dapat taufik dan hidayah, insyaallah. Nampaknya ceramah harus saya ulang dari awal lagi nih. Nah, maka anak tadi disusukan ibunya. Kalau anak disusukan ibunya ada 4 keistimewaan. Yang pertama otaknya cerdas. Yang kedua kebal penyakit. Yang ketiga tulangnya tidak keropos terkena osteoporosis. Yang keempat ikatan emosional ibu dan anak dekat. Karena dia sudah menyusu selama 2 tahun. Ditawar 6 bulan aja hebat. Dulu anak-anak kecil mandi di sungai sampai bibirnya biru kedinginan. Sehat. Anak sekarang baru ngeliat mendung bersin. Tidak ada hubungan emosional dengan ibu. Si ibu menyambut anak pulang sekolah. Anakku. Anaknya lari bukan ke pelukan ibu, ke pelukan pembantu.
Anak tidak pernah ingat ibu karena dia tidak pernah menyusu pada ibu. Malah dia nangis kalau ngelihat kaleng. Ibunya kaleng. Ditanya orang, ibu kamu jenenge sapa? Siti Al-Baqarah. Sapi betina. Oleh sebab itu maka susukan anak-anak kita. Itu sekaligus juga untuk KB keluarga berencana. Kalau ibu menyusukan anak, maka bisa menjarangkan kehamilan. Pokoknya banyak manfaatnya. Bagus. Juga mencegah, maaf, kanker payudara. Banyak. Ustaz tahu dari mana? Tanya dokter kalau nggak percaya sama saya. Nah, setelah itu hari ke-7. Azan, sudah. Makan korma tahnik, sudah. Susukan, sudah. Apalagi hari ke-7. Kullu mauludin, setiap anak rohinatun tergadai bi aqiqatihi. Kalau kita enggak punya uang, kita gadaikan cincin. Enggak punya uang, kita gadaikan STNK PKB. Nanti setelah ada uang kita tebus lagi. Anak ini tergadai. Gimana cara menebusnya? Tuzbahu anhu yauma sabihi. Potongkan kambing hari ke-7. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing menurut mazhab Syafi'i. Potong hari ke-7. Kalau nggak bisa hari ke-7, mohon maaf Ustaz, hari ke-7 kami belum bisa, sibuk betul, mertua baru datang 14. Hari ke-14 nggak bisa, hari ke-21. Hari ke-21 pun nggak ada uang Pak Ustaz, nggak usah lihat kalender, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ustaz, gimana kalau anak saya akikahnya sekalian aja pas sunatan? Mantap. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Cuman itu kurang, Bo. Kurang itu, Pak. Yang bagusnya 3 in 1. Akikah, sunat, nikah sekalian. Ini orang bakhil, pelit. Orang mau punya anak pergi ke Singapura, bayi tabung. Bayi tabung, saya tanya. Bayi tabung paling murah berapa? 100 juta. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. Kamu punya anak begitu mudahnya. Berapa banyak orang sudah nikah nggak punya anak. Kamu nggak punya anak berapa lama? 10 tahun nikah nggak punya anak. Ini baru nikah Januari, April punya anak. Bersyukurlah pada Allah. Maka potongkan kambing, undang tetangga, kerabat, sahabat, makan kambing. Ayo makan kambing, ayo makan kambing. Yang nggak bisa makan kambing nggak usah datang. Nanti takut kena darah tinggi, kolesterol. Ustaz Somad nggak apa-apa makan kambing. Belum ada pantangan. Saya pantang Pak. Pantang apa? Pantang dekat, habis. Ustaz, nanti kalau darah tinggi saya naik jadi tensi 180 gimana? Baca doanya Pak. Apa doa makan kambing? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Aku sebut nama Allah. Kalau sudah aku sebut nama Allah, tidak ada yang dapat memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Makan. Nanti kalau naik Pak Ustaz, saya nggak tanggung jawab. Nah, undang sahabat kerabat. Yang datang itu membacakan doa. Bukan sekedar makan kambing. Doanya apa? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anak yang sudah dianugerahkan. Wa syakartal wahib. Kau bersyukur kepada Allah yang sudah berikan anak. Wa ruzikta birrahu. Anakmu menjadi anak yang berbakti. Wa balagha asyuddahu. Dia menjadi dewasa, jadi anak yang soleh. Bagi yang hafal. Yang enggak hafal, apa yang kau doakan tadi? Pokoknya baik-baiklah semua. Nah, Ustadz Somad, dulu kami di kampung susah, nggak ada uang. Sekarang saya sudah jadi PNS, BUMN, pengusaha sukses. Boleh nggak kalau sekarang saya akikah? Umur kamu sudah berapa? Umur saya sudah 40 Pak Ustadz. Boleh menurut mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan boleh akikah setelah dewasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum akikah, setelah acara ini segera hubungi www.kambing.com. Insya Allah nanti malam saya datang. Kita makan kambing bersama. Tapi hanya potong kambing saja. Rambut jangan dicukur lagi. Udah umur 40 cukur rambut. Nama nggak usah diganti. Tetap nama yang lama. Jangan minta ayun pakai marhaban. Cukup. Hanya sedekah saja. Kalau ada tetangga yang nggak ikut ngaji hari ini, yang resek nanya-nanya, ini acara apa nih?
Gak usah nanya-nanya, makan aja. Kamu gak ngaji tadi. Kalau ngaji pasti nyambung. Ini gak akikah dulu. Oh boleh sekarang? Boleh. Kalau gitu saya akikah ya? Iya. Tapi agak-agak 2 minggu lagi. Kalau sekarang nanti kita naik darah tinggi kita. Nah, setelah itu apa lagi? Muru auladakum bisolah. Suruh anak kamu solat. Wahum abna'u sab'a sinin. Solatnya umur 7 tahun. Loh, kenapa mesti 7 tahun? Kenapa 7? Ternyata sekarang baru ketahuan mukjizat ilmiah hadis Nabi. Ternyata umur 6 tahun the golden age. Golden emas. Age umur usia emas. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, lari-lari, lompat-lompat, main-main. 2 tahun ketiga bacakan ayat-ayat pendek. Ibu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Itulah beruntungnya kalau punya istri hafal. Istri kamu hafal Quran? Ya, berapa juz? 30. 30 juz? Enggak, juz 30. Anaknya sambil motong-motong bawang, anaknya sambil main-main, tapi dia dengar suara ibunya, dia hafal. Bapak ibu semua yang di sini tidak ada satupun yang pernah menghafal Al-Fatihah pakai kertas, betul? Enggak pernah kita ngapal Al-Fatihah. Enggak satupun di antara kita yang ngapal Qul Huwallah. Enggak pernah. Kok bisa kita hafal Qul Huwallah? Kenapa kita hafal Al-Fatihah? Kenapa kita hafal doa selamat? Karena telinga kita mendengar. Itulah kenapa sholat umur 7 tahun. Karena 6 tahun anak sudah hafal surat-surat pendek. Kenapa anak bisa hafal? Karena bapaknya bawa ke masjid. Anak yang dibawa ke masjid yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu 5, 6, 7, 8. 1 sampai 4 nggak bisa dibawa. Kenapa Pak Ustadz? Karena belum mumayyiz. Karena kalau kita larang dia, ini anak belum bisa. Saya sudah melarang anak, saya gini kan, dia yang gini kan saya. Jangan ribut. Dia gini kan saya. Gak tahu dia LCMA. Nah, kita khawatir anak umur 3 tahun kita bawa. Kita taruh di samping. Di sebelah kita ada bapak-bapak sudah tua, diletaknya kacamata di bawah. Begitu kita sholat, anak kita lari-lari. Oh, bapak ini ketakutan, takut tidak. Gitu. Ustaz kok tahu pengalaman pribadi? Oleh sebab itu maka ini mesti hati-hati. Memang nampaknya sepele, tapi bisa menjadi masalah. Nanti kalau dia tegur kita tersinggung, emosi kita bangkit, hubungan ukhuwah Islamiyah kita rusak, hubungan tetangga kerabat kita menjadi putus hanya gara-gara masalah sepele. Nah, setelah itu muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a, umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah. Kalau dia tidak juga salat boleh dipukul, tapi pukulnya tangan jangan terlalu tinggi, nanti patah lebam. Telinga jangan ditarik sampai copot. Malu dia sekolah hilang sebelah. Wali murid, wali kelas nanya, "Kemana?" "Kemarin dicabut bapak waktu salat." Gantungkanlah saut, alikus saut, gantungkan cambuk di dinding ruang tamu. Gunanya untuk apa? Ketika dia tidak sholat, tunjuk cambuknya. Tengok cambuk. Cambuk. Alah, pajangan aja pun. Nah, ini pendidikan sakinah menuju jannah. Lalu kemudian setelah itu, sampai kapan ini baru selesai? Sampai malaikat maut datang. Man ala salasa banatin. Siapa yang mendidik 3 anak perempuan? Siapa yang mendidik 3 anak perempuan? Fa'addabahunna, dia didik dengan baik. Wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia dibuat baik sampai mati. Falahul jannah, surgalah baginya. Kita enggak sanggup mendidik anak kita karena kita sibuk, maka kita masukkan ke sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolah MDA Solahuddin. Tahfiz Quran Solahuddin. Pak Wakil Bupati udah pulang-pulang. Tapi insya Allah beliau ingat, insya Allah. Kalaupun tidak ingat, nanti videonya kita kirimkan ke nomor WhatsApp. Nomor udah saya simpan, ada.
Nanti saya ingatkan Pak, jangan khawatir. Pak, gimana tanah kita kemarin? Nah, nanti setelah berdiri pembebasan tanah. Oh baik, saya sudah ceramah 1 jam. Tadi mulai jam 1.15, sekarang 2.15. Pokoknya pendidikannya, udah gitulah. InsyaAllah anaknya dimasukkan sekolah, nanti anaknya juga menjadi orang baik, nanti setelah itu baik, berakhir semuanya baik, maka ditempatkan di tempat yang baik, yaitu Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, mana kertas-kertas pertanyaannya yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab saya bawa pulang, ya. Ora apa-apa, tegak aja, biar nggak usah Pak, biar aja, nggak apa-apa, masih kuat lagi InsyaAllah. Nanti kalau udah nampak agak menggeletar baru. Saya punya pantun Pak Ustadz. Kita bacakan. Anak raja makan sayur sop. Sayur enak gurih rasanya. Sudah lama lihat di YouTube, baru sekarang ingin berjumpa. Mantap. Wah, saya nggak nyiapkan pantun. Bagaimana cara mempersiapkan keluarga yang sakinah bagi orang yang belum menikah? Kamu belum menikah, iya, jaga dirimu dari maksiat. Pertama maksiat mata. Nggak bisa Pak Ustadz, saya kan jalan, masa merem mulu? Tundukkan pandangan. Kalau ada orang yang pakaiannya nggak betul, lihat dikit-dikit nggak apa-apa. Lihat jalan. Masa bapak-bapak lalu lintas, nggak mungkin nggak lihat jalan. Pakai helm gelap, kalau agak gelap agak sedikit dosanya. Gelap. Karena kalau kita pakai kacamata hitam, orang putih sama hitam sama bentuknya. Nah, setelah itu, Pak Ustadz, kayak sudah jaga mata tapi makan daging, makan sup, makan ini, kan libido seksual naik. Banyak-banyak puasa sunat. Senin, Kamis. Saya sudah puasa Senin, Kamis, tetap bergelora Pak Ustadz. Puasa Nabi Daud. 1, 3, 5, 7. Tetap juga Pak Ustadz, tiap hari puasa. Namanya puasa dahar. Tiap hari. Insya Allah kalau kau puasa tiap hari, nafsu ada, tenaga enggak ada. Bro, ada cewek cantik. Wah, nggak kelihatan. Aku udah ngeliat nasi aja udah. Nasi. Itu bagus. Itu hadis Nabi. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang ingin menikah, sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa illam yastati, siapa yang tidak sanggup, faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia puasa. Itu bagus bagi kalian yang lajang-lajang. Nafsu banyak, maka kalian kendalikan dengan main olahraga. Futsal mahal Pak Ustadz, 1 jam 50.000. Berenang juga mahal Pak Ustadz di kolam renang. Yang gratis, sini kan dekat laut kan, pergi ke laut, terjun, berenang. Insya Allah kalau sampai ke tengah, bukan cuma nafsunya hilang, orangnya hilang sekalian. Olahraga memanah, beli. Saya ada panahan. Kalau dekat kita bisa saya pinjamkan panahan. Berkuda, kuda tak ada. Apakah ada yang namanya salah jodoh? Orang yang hidup bersama selama bertahun-tahun lalu cerai, apakah mereka yang dinamakan salah jodoh? Enggak ada salah jodoh. Ada yang bisa dipilih, ada yang tidak. Saya antara ceramah berdiri dengan ceramah duduk, milih atau enggak milih? Milih. Ustadz mau duduk atau berdiri? Saya berdiri. Antara minum dengan enggak minum, milih. Kalau saya mau minum, saya minum. Kalau enggak. Antara ceramah terus atau berhenti. Begitu juga dengan jodoh. Kau diberi Allah kuasa antara nikah dengan Khadijah atau dengan Fatimah atau dengan Aisyah. Makanya jangan cepat-cepat. Wasyawirhum fil amri, musyawarah. Ustadz, ini calon saya ada 3 Pak Ustadz. Yang satu orangnya kaya tapi jelek. Yang satu orangnya cantik tapi susah. Yang satu lagi orangnya enggak terlalu cantik, enggak terlalu kaya, tapi orangnya taat. Yang nomor 3 aja. Wasyawirhum fil kau musyawarah. Kalau sudah musyawarah, fa idza azamta, kalau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal pada Allah. Nah, jadi tidak ada salah jodoh. Kau nikah, musyawarah, azam, nikah. Bahwa kemudian tidak sesuai,
Itu langkahnya. Dia ngelawan saya Pak Ustaz. Ternyata orangnya melawan, saya nggak sanggup. Nusyuz. Perempuan yang nusyuz jangan langsung dicerai. Ada 5 langkah. Yang pertama, fa'izuhunna. Nasihati dia. Adinda, aku mau menikahimu karena dulu aku lihat engkau solehah. Ternyata casingnya saja, signalnya setan juga. Kau harus berhenti. Kau harus sholat. Lawan dia. Apa? Saya nggak takut sama kamu. Wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Karena kau melawan dengan aku, maka sejak hari ini kita pisah tempat tidur. Apa kata dia? Memang itulah yang kutunggu-tunggu. Oh, yang ketiga, wadribuhun, tempelenglah dia. Pas mau ditempeleng, diambilnya kamera, difotonya. Langsung diupload. Teganya. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Kekerasan dalam rumah tangga. Bapak ada nempeleng? Enggak ada Pak. Ini fotonya. Loh, Bapak dapat dari mana? Sudah di-share 30. Tempeleng tidak bisa. Karena bisa kekerasan dalam rumah tangga. Bisa ditangkap, pasal-pasalnya jelas. Yang keempat, baba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediasi. Pihak laki-laki, pihak perempuan duduk bersama. Mediasi gagal, baru yang kelima tolak. Nah, jadi bukan dikit-dikit tolak. Ini laki-laki yang baru nikah, dikit-dikit marah, tolak. Pulang ke rumah nggak ada nasi, cerai. Nggak ada teh manis, cerai. Nggak ada kopi, cerai. Nggak ada tusuk gigi, cerai. Apa ini? Tolaknya bukan satu, langsung tolak 100. Makanya ngaji. Pak Ustadz, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa rindu saya kepada ayah saya yang sudah lama meninggal dunia? 5 cara. Pertama, kirim doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang kedua, kirim tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk almarhum ayahku sampailah tahlil ini. Yang ketiga, baca Quran. Mazhab Syafi'i, wa in khatimul Quran. Yang paling afdal baca 1 khatam Quran. Kalau enggak sanggup 1 khatam Quran, hatinya Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau tidak sanggup hatinya Quran, yang paling dikit Ummul Quran. Apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tidak sanggup, innalillah. Ayahmu yang mencarikan makanan halal berpetik peluh keringat air mata patah, giginya merah, darahnya menetes, kulitnya melepuh untuk uang sekolahmu, tiba-tiba membacakan Al-Fatihah pun kau tak mau. Oh, keempat, datang ke kuburnya. Datang kuburnya, ziarah kubur, mengingatkan engkau pada mati. Hatimu akan lembut, air matamu akan menetes dan kau ingat mati. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan curang. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan shopping terlalu banyak, harta mubazir. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan sia-siakan anak yatim. Yang kelima, datang ke tempat anak yatim, bawa nasi kotak. Assalamualaikum Pak anak yatim. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 500. Keluarkan, saya bawa nasi kotak. Berapa? 10 aja. Betulan nih saya bawa. Nah, gitu. Sampai enggak pahala sedekah? Sampai. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini kan sekarang lagi tren nih. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, ummi matat. Mak saya sudah mati, meninggal dunia. Atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, pahalanya sampai enggak untuk almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah, sampai pahalanya. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Apa kata Nabi? Saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah paling afdal beri air minum. Karena di Jazirah Arab payah air minum. Sedang air minum aja sampai, apalagi nasi kotak. Bagus sedekah. Fakir miskin. Belikan pakaian ke ibu-ibu jompo. Belikan kain sarung untuk bapak-bapak. Peci, bagus. Baju koko. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang menginginkan ta'aruf tapi tak kunjung ada kejelasan? Ikhwan kontaknya bukan pada akhwat. Ini keliru ini. Ikhwan kontaknya bukan ke akhwat, tapi kepada walinya. Kamu walimu, hai akhwat, ada 6. Bapakmu, mbahmu, kakekmu, adikmu, abangmu, abang ayahmu, atau adik ayahmu. 6 orang ini yang dia kontak. Adapun kamu nggak usah terlalu bereaksi. Nanti kalau kamu terlalu bereaksi, dia sangka kamu mau ngejar dia. Kamu pura-pura cuek aja, walaupun hati risau. Nyantai aja.
Nanti ketika dia datang, keluargamu nanya, "Nduk, sampean gelem apa ora iki? Kamu mau enggak sama dia?" Kalau anak gadis zaman dulu diam dia. Perempuan yang diam kata Nabi as-sukutu alamatur ridha. Kalau diam tanda setuju. Itu anak gadis dulu. Zaman sekarang iya aja atau iya banget ya. Ustadz, bagaimana caranya kita bisa ikhlas menghadapi ujian hidup? Apa yang terjadi, maka kau kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ke kamar mandi, ambil air wudu, salat sunat hajat 2 rakaat supaya Allah melapangkan hati. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Tolong lapangkan hatiku, tak sekuat menerima musibah ini. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Serahkan pada Allah. Di sujud terakhir minta, tolong aku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sabar, jangan caci maki Allah. Sabar, jangan tarik-tarik rambut. Sabar, jangan pukul-pukul pipi. Sabar, jangan sobek-sobek kantong. Sabar, jangan menyakiti diri. Sabar dan sholat. Sholat minta kepada Allah. Allah akan turunkan ketenangan. Cawannya, cangkirnya engkau yang siapkan. Tapi isinya Allah yang akan turunkan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz suruh saya sholat, hati saya tenang. Suami saya meninggal, saya tak pikirkan lagi. Alhamdulillah, saya tenang. Jadi ibu enggak nangis? Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Memang udah lama saya tunggu supaya mati dia. Bagaimana kita bisa selalu istiqomah dalam kebaikan sedang godaan sangat banyak Pak Ustaz? Pulang dari sini cari rumah sakit di Sidoarjo. Ada rumah sakit, datang. Kalau security-nya nanya, mau kemana Pak? Mau melihat semua yang sakit di rumah ini. Dengan melihat orang sakit, kita akan istiqomah. Saya masuk ke rumah sakit, melihat ibu-ibu, bapak-bapak dekat, lalu ditusuk tangannya pakai kabel panjang sebesar ini, keluar darah berbuih, masuk ke dalam mesin cuci darah. Ternyata buah pinggang yang sebesar telur angsa di sini sudah tidak berfungsi. Saya tanya, sebulan berapa kali? Seminggu 2 kali. Berapa lama terbaring? 5 jam Pak Ustadz. Sakitnya jangan diceritakan. Uang yang duit, cuci darah. Oleh sebab itu maka datang syukur kita kepada Allah. Aku masih sehat, berarti Allah suruh aku beribadah. Sering-sering datang ke rumah sakit. Kalau enggak juga berubah, ikuti orang mati, lihat liang lahat, tanah liat baru digali naik ke atas, turun hujan basah. Disitulah engkau akan diletakkan, dibaringkan, ditidurkan bantalnya. Tanah yang dikepal bulat-bulat letakkan. Mobil pulang, istri pulang, anak pulang, harta pulang, semua pulang. Tidak ada pakai kain sarung, baju koko, sorban peci, tinggal semuanya. Kau tinggal di dalam, mereka akan timbun. Apa? Tidak ada selain daripada tahajudmu di tengah malam, tasbih zikirmu, sedekahmu. Itulah yang akan membuat engkau akan istiqomah. Pertama, lihat orang sakit. Kedua, lihat orang mati. Kalau tidak berubah juga, berarti kau sebetulnya sudah lama mati. Apa parameter kita siap menikah? Jika punya beberapa pilihan calon istri, apa parameter kita siap menikah? Ba'ah, punya kemampuan. Mampu cukup untuk hidup. Jangan menunggu kepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, tanah lapang golop pribadi, kolam renang pribadi. Sampai mati kau tak akan menikah. Cukup modal menikah. Iyakunu fuqara. Kalau dia miskin susah, Allah yang akan berikan kelebihan insyaallah. Bagaimana kalau punya beberapa pilihan calon yang dipilih itu? Salat istikharah. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Calonnya berapa? 3 Pak. Istikharah. Nanti datang tanda-tanda signal. Udah istikharah? Udah Pak. Mana yang datang? 3-3-nya datang. Berarti belum putus lagi. Harus terus. Matur sembah nuwun Pak Ustadz. Jawabannya apa? Sami-sami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita pada kesempatan ini. Kita mohon kepada Allah ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami di majelis ini keluar dalam keadaan bersih dari salah silap dan salah dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Segala hutang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang akan menikah berikanlah jodoh yang baik, soleh dan solihah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak berikan anak yang baik-baik, keturunan yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia curahkan ampunan, rahmat, barakah, kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnah ra'tiha rizquha min kulli makan. Jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan sampai kami dipimpin orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru, kiai-kiai kami, wali habaibina, para habaib keturunan Rasul yang ada di tengah-tengah kami, wali man sabaqana, orang yang sudah mendahului kami, wali man hadarana, yang semua hadir dalam majlis ini bersih dari silap salah dosa ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, jadikan ucapan kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak tutur kata menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.